Siap, terima kasih ya. Kita lanjut ke materi kita tadi. Jadi di dalam soal ini kakak berikan warna atau garis tebal ke paragraf kedua karena ini masuk di dalam soal. Jadi kita kalau ketemu dengan soal seperti ini harus difokuskan pada soal yang mana yang akan dijadikan yang akan kita identifikasi atau kita baca. Nah, ini harus kita pahami sebagai sebuah kalimat yang lengkap dulu dan bisa kita harus ambil kata kuncinya karena yang ditanya adalah gagasan utama paragraf kedua. Baik, kita baca. Sebagai pusaka warisan leluhur, proses pembuatan batik pada zaman dahulu tidak main-main karena dilakukan dengan seluruh indera rasa. Konon pada masa kerajaan tidak jarang untuk membuat selembar kain batik harus melalui serangkaian ritual seperti berpuasa dan bersemedi. Mori atau kain yang akan dibatik harus direndam dahulu selama 40 hari 40 malam. Pada zaman dahulu membuat batik tidak asal jadi karena ada kegiatan ritual yang harus dilakukan agar auranya keluar. Kegiatan ritual dilakukan untuk mendapatkan ilham dan menciptakan motif batik. Dari laku seperti inilah mengapa motif batik mengandung nilai filosofi. Jadi cukup dengan membaca paragraf kedua, kita langsung ke soal gagasan utama paragraf kedua. Nah, teman-teman, jadi kalau ditanya tentang gagasan, ide pokok, lalu kalimat utama, kalimat pokok, gagasan inti, kalimat inti, misalnya gitu ya. Itu kan ada banyak sekali motif-motif pertanyaan seperti itu. Maka teman-teman cukup baca kalimat di awal sampai titik. Lalu cocokkan di dalam pilihan jawaban yang tersedia. Ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Kita baca. Motif batik yang baik dihasilkan melalui laku ritual berpuasa dan bersemedi selama 40 hari. Ini ada di awal atau di tengah atau di akhir? Di tengah kan? Maka ini salah atau kurang tepat. Ini kurang bisa dijadikan gagasan utama. Lalu dari kegiatan ritual pembatik zaman dulu, motif batik memiliki nilai filosofis. Ini ada di akhir, teman-teman. Ini juga salah. Lalu batik warisan leluhur karena dihasilkan melalui laku ritual agar auranya keluar. Auranya keluar juga ada di tengah, ini juga salah. Lalu hanya pembatik zaman dahulu yang melakukan ritual, tidak main-main sebelum membatik. Tidak main-main itu ada di sini. Kemudian melakukan ritual di mana tadi ya? Melakukan serangkaian ritual ini juga ada di tengah ya, ada kata ritualnya dan tidak main-main ini ada di awal. Nah, ini coba kita keep dulu ya, kita keep dulu. Yang E, pembuatan batik pada zaman dahulu dilakukan dengan melihat seluruh indera rasa. Indera rasa ada di sini, ada di awal. Pembuatan juga ada di sini, pembuatan batik zaman dahulu juga ada di sini, dengan melibatkan atau dengan dilakukan ya. Ini ada di sini. Jadi jawaban yang paling lengkap itu adalah E, teman-teman. Sedangkan yang D bisa saja betul, tapi lebih lengkaplah jawaban yang E daripada yang D. Jadi D juga kita bisa eliminasi. Nah, seperti itu kalau ada ketemu dengan gagasan mau panjang seperti apa, teman-teman kalau dilihat fokus ke pertanyaan itu paragraf berapa. Lalu pilih opsi yang mirip dengan kalimat di awal, dari awal sampai titik. Lanjut. Kak, apa beda topik, tema, gagasan, pokok? Kalau topik itu judul.
Kalau tema itu kesimpulan dari judul, tapi dia bukan kesimpulan akhir, dia kesimpulan lebih luas lagi dari judul. Kalau topik kan pendek, ya, cukup dengan beberapa kata yang bisa mewakili gitu. Tapi kalau tema dia lebih panjang. Kemudian gagasan pokok itu intisari atau ide, ya. Kan di dalam membuat sebuah tulisan, teman-teman itu harus memiliki kerangka karangan dulu, kerangka berpikir dulu. Nah, kerangka berpikir itulah ide namanya. Jadi setiap eh, bab di dalam buku yang kita buat atau dalam eh, teks gitu yang kita buat, itu harus kita buat dulu ceritanya, rangkaiannya, bahwa yang pertama, bab pertama atau paragraf pertama saya ingin membuat ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Nah, itu adalah idenya. Nanti pengembangannya baru bisa masuk ke dalam setiap paragraf-paragraf yang ada di dalam tulisan kita. Jadi menjadi seorang penulis itu tidak seenak kita menuliskan sebuah ide gitu, loncat-loncat, ya, tidak bisa. Tapi harus sesuai dulu dengan struktur kalimat yang ingin kita rangkai. Karena kalau tidak terangkai dengan baik, pembacanya yang akan bingung, ini mana poinnya apa gitu, ya, seperti itu. Nah, bedanya topik tadi sama seperti judul, topik itu singkat, padat, jelas, lalu tema lebih panjang, ya, tapi bisa menjadi kesimpulan dari topik yang dibicarakan. Intisarinya mau apa, mau kemana, seperti itu tema itu. Lalu gagasan pokok itu idenya, ya. Ide. Lanjut. Nah, ini apa ya? Oh, oke, ini adalah kesimpulan, disuruh membuat kesimpulan. Jadi teman-teman, kesimpulan itu adalah ini, ya, pertanyaannya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Nah, lalu manakah yang merupakan simpulan? Nah, jadi kita kan harus baca tuh. Baca kalimat nomor 1 sampai nomor 7. Nah, kesimpulan sendiri itu adalah informasi ringkas dari sebuah teks, namanya kesimpulan. Nah, jadi kita harus tahu mana yang menjadi kesimpulan. Biasanya diawali dengan kata sehingga, akhirnya, atau apa ya, pada akhirnya gitu, ya. Jadi biasanya ditandai seperti itu. Namun jika pun tidak ditandai, kita bisa mengidentifikasi kesimpulan itu dari rangkuman semua cerita yang ada di dalam itu, di dalam sebuah teks tersebut. Lalu kita ambil kira-kira ringkasannya seperti apa, ya. Boleh panjang, boleh pendek kesimpulan itu, tidak mesti harus pendek seperti tema tadi atau judul, tapi juga boleh panjang, ya. Nah, kita lihat dari pilihan jawaban, ya. Kalau memang teman-teman sudah membaca ini, ya, kita langsung ke pilihan jawaban. Yang pertama, kita harus mewaspadai bentuk peperangan asimetris yang polanya dapat dikenali melalui 3 tahap. Di sini ada berapa tahap? Ada 3 kan? Yang pertama adalah menebar isu, yang kedua adalah isu ditingkat menjadi sebuah tema atau agenda, yang ketiga jika agenda berhasil barulah skema asli akan keluar. Itu adalah tahapan-tahapannya. Nah, ini artinya ada 3 tahap ini bisa merangkum dari teks atau kalimat nomor 1 sampai nomor 7. Oke, ya. Nomor 3, nomor 2, nomor 1 sudah bisa kita keep.
Lalu kita harus mewaspadai bentuk peperangan asimetris. Di sini ada peperangan asimetris, ya. Mewaspadai juga ada. Jadi nomor 1 juga sudah kita keep. Apakah ini bisa menjadi kesimpulan? Nah, kita lihat dari pilihan opsi-opsi yang lain. Lalu polanya dapat dikenali. Ini juga ada perang asimetris juga, ya. Kemudian tiga tahapan ini mungkin bisa jadi 3 pola, ya. 3 tahap, di sini juga ada 3 tahap, ya. 3 tahap. Ini bisa kita ambil. Nah, seperti itu, ya. Jadi A bisa kita keep sebagai simpulan. Coba kita lihat yang B. Segala aspek kehidupan yang dipengaruhi perang asimetris. Perang asimetris ada tadi, ya. Ada sampai 3, ya. 1, 2, 3. Lalu segala aspek kehidupan yang dipengaruhi, segala aspek kehidupan ada di mana? Nah, tidak ada, berarti ini bukan kesimpulan, teman-teman, karena dia hanya berbicara tentang perang asimetris saja, ya. Tidak sampai ke tahapan-tahapan. 3 tahap, oke, ini ada 3 tahap untuk mengetahui apakah suatu hal tersebut perang asimetris atau bukan. Apakah benar ada kata-kata mengetahui apakah suatu hal tersebut perang asimetris atau bukan? Sini Anda tidak. Oke, ada, ya. Apakah hal tersebut memang perang asimetris atau bukan? Ya. Berarti 3 tahapan ini ada. Lalu untuk 4, 5, 6, dan 7 bisa diambil oleh yang C, ya. Karena kita akan lihat mana yang paling banyak, ya. Ini ada 4 kalimat, ya. Sedangkan yang A ini ada 5 kalimat. Oke, yang D, Indonesia sangat rentan menuju peperangan asimetris yang dampaknya begitu dahsyat. Ada kata Indonesia di sini? Tidak ada. Kemudian rentan, tidak ada juga. Peperangan asimetris ada. Dampaknya begitu dahsyat ada. Jadi dia lebih memilih ke 2, ya. Berarti ini 1. Daya hancur yang lebih dahsyat dari perang asimetris. Daya hancur ada, daya hancur yang hasilkan lebih dahsyat dari perang asimetris. Justru perang asimetris, ya, yang menjadi hal yang paling dahsyat, ya, karena lebih dari perang militer. Seperti itu. Ini jadi salah kesimpulan. Nah, tinggal pilihan jawabannya A, C. Nah, kira-kira dari sini yang paling bisa dapat menjadi kesimpulan. Kalau kita analisa lagi, pilihannya jawabannya adalah yang A, teman-teman. Jadi kesimpulan itu adalah ringkasan informasi inti dalam sebuah teks. Di dalam teks terdapat 2 paragraf atau lebih. Kesimpulan biasanya dapat berdasarkan gagasan utama. Gagasan utama dalam teks itu adalah kalimat 1 dan 4. 1 dan 4. Karena di dalam setiap paragraf pasti memiliki ide atau gagasan. Nah, kita harus mewaspadai adanya perang asimetris, dan itu yang keempat, itu dalam perang asimetris terdapat 3 tahapan memungkinkan kita mengetahui hal tersebut memang perang asimetris atau bukan. Kesimpulannya kesimpulan yang tepat berdasarkan gagasan utama di atas adalah pada kalimat kita harus mewaspadai untuk perang asimetris yang polanya dapat dikenai melalui 3 tahap.
Jadi dengan cukup mengidentifikasi nomor 1 dan nomor 4, kita bisa tahu bahwa ini adalah dua paragraf ternyata ya. Dua paragraf, yang satu ide pokoknya ada di awal ya, di awal kalimat. Ini namanya gagasan atau ide pokok atau kalimat utama, kalimat pokok itu ada di awal dari titik sampai titik ya. Lalu ini awal lagi ya. Nah, jadi ada dua paragraf dan kita ambil satu kalimat dari setiap paragraf. Itu bisa menjadi kesimpulan. Oke. Sekarang nomor 6. Oke, nomor 6 itu kalau soalnya sepanjang ini sebaiknya teman-teman tidak membaca kalimat dari awal sampai akhir lalu membaca soal. Kita harus balik konsepnya, kita baca soal dulu ya, baru baca teks karena di situ akan lebih menghemat waktu. Jadi kalau ada soal sepanjang ini lalu ada pertanyaan, judul yang paling tepat untuk melengkapi teks tersebut ya. Ya kalau sebenarnya kalau mencari judul, teman-teman silakan baca kalimat-kalimat di awal lalu kira-kira apa yang menjadi pengulangan kata dari kalimat tersebut. Misalnya kalimat di awal ya, migrasi paus telah lama menjadi aktivitas rutin mamalia laut ini ya. Jadi ada kata paus lah ya. Ini yang paling umum ya. Kemudian yang B, selama ini para ilmuwan telah lama bertanya mengapa paus bertubuh besar seperti keluarga paus Balin bermigrasi hingga sejauh 18.840 km setiap tahunnya. Sampai titik di sini teman-teman ya, ini juga sampai titik sini ada kata paus dan migrasi sama seperti di atas ya. Nah, berarti ini bisa kita keep, ada kata migrasi, ada paus. Lanjut, setelah melacak paus selama lebih dari 8 musim panas, ada paus lagi. Para ilmuwan ditemukan beberapa perjalanan sejauh 9.400 km ke barat Samudra Atlantik Selatan. Nah, beberapa perjalanan kan berarti migrasi juga ya. Terus ilmuwan juga ada 2 kali pengulangan, berarti ada kata ilmuwan, ada kata perjalanan atau migrasi, ada paus. Lalu pada paus pembunuh ada paus lagi. Peneliti melihat adaptasi yang dilakukan mamalia laut pada saat berada di perairan Antartika yang dingin. Ada kata peneliti juga, peneliti sama seperti ilmuwan, dan ini melihat adaptasi tidak ada hubungannya dengan migrasi, tapi kata kunci yang lain di sini ya, sehingga kita tidak ambil. Jadi intinya adalah kata migrasi, kata ilmuwan, kata paus. Nah, kita lihat di sini pilihan jawabannya A, B, C, D. Alasan paus bermigrasi, ada migrasinya, ada pausnya. Dan B, manfaat migrasi bagi paus, ada migrasinya, ada pausnya. Ada C, perubahan habitat paus pembunuh, ada paus saja. Pembunuh ini masuk di sini tapi tidak kita ambil sebagai kata kunci karena tidak berulang, maka ini bisa kita eliminasi. Kemudian penelitian terhadap perkembangan paus, ada paus ini penelitian ya, bukan ilmuwan ya, bukan peneliti ya, bukan orangnya, aktivitasnya ya. Jadi belum bisa kita keep tadi kan semuanya arahnya ke para ilmuwan yang sama.
Terus dampak lautan ini malah tidak ada berhubungan dengan paus sama sekali, jadi tidak kita ambil sebagai pilihan. Lihat pilihannya hanya A atau B, alasan paus bermigrasi atau manfaat migrasi bagi paus. Kita lihat di sini ya. Ternyata kata kunci di dalam sebuah judul ya, kalau ditanya sebuah judul maka seperti ini ya. Judul merupakan kepala karangan yang diletakkan pada bagian atas sebuah teks. Judul yang baik adalah judul yang mampu mewakili keseluruhan isi karangan. Nah, jadi harus kita ambil kesimpulan dari semua isi karangan dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4 ya. Lalu secara keseluruhan teks tersebut berisi penelitian tentang alasan paus melakukan migrasi. Nah, jadi secara teks memang kita melihat bahwa ini adalah berhubungan dengan alasan paus bermigrasi ya. Jadi sebelumnya para peneliti menduga setelah makan di kutub utara atau Antartika, paus melakukan perjalanan ke daerah tropis untuk melahirkan dan menjauh dari pemangsa. Akan tetapi paus-paus ini tidak menjadikan perjalanan itu untuk melahirkan. Para peneliti juga melihat adanya aktivitas paus yang serupa dengan apa yang dilakukan manusia. Paus-paus yang melepaskan sel kulit luar. Dengan demikian judul yang tepat adalah alasan paus bermigrasi. Jadi ini salah penentuan ya. Ini yang jawaban yang benar adalah A, bukan B ya. Ini salah. Bukan manfaat migrasi bagi paus, tapi alasan paus bermigrasi. Jadi nomor 6 jawabannya A. Ini salah letak ya. Oke, lanjut nomor 7. Evakuasi terhadap warga negara Indonesia yang berada di Wuhan akibat virus corona yang semakin parah juga menjadi langkah tepat. Sebanyak 238 WNI telah berhasil dipulangkan ke tanah air dari Wuhan, Provinsi Hubei, China. Sebelumnya rencana pada 245 WNI akan dievakuasi, tetapi 4 orang menolak kembali ke Indonesia dan 3 lainnya tak lolos tes kesehatan oleh otoritas Cina sehingga kepulangan tertunda. Ini teman-teman, kalau misalnya teksnya sepanjang ini, sebaiknya manfaatkan waktunya hanya langsung kepada membaca soalnya di sini gagasan utama paragraf di atas, berarti ini satu paragraf, maka kita ambil dari sini sampai sini ya. Evakuasi terhadap warga Indonesia berasal dari Wuhan akibat virus corona yang semakin parah juga menjadi langkah yang tepat. Sampai di situ. Kira-kira yang mana yang bisa menjadi pilihannya? Situasi corona semakin memprihatinkan ada, tapi dia di paragraf selanjutnya kita bisa eliminasi. Lalu evakuasi WNI dari Wuhan akibat virus corona, evakuasi ada, WNI ada, virus corona ada, berarti ini bisa kita jadikan opsi. Evakuasi tidak berjalan mulus, evakuasinya ada tapi tidak berjalan mulusnya tidak ada, tapi penjelasannya ada, nah, tapi bukan di awal kalimat, jadi ini kurang tepat juga. Lalu pemerintah belum siap untuk karantina juga ada di sini, bukan, berarti kurang tepat untuk jadi gagasan utama, karena gagasan utama harus di awal. Lalu WNI uang kembali yang ini ya, WNI yang kembali ke Indonesia belum terjamin kesehatannya. Ini juga tidak ada keterangan, tapi di sini harusnya kalau memang kita ambil dari kalimat pertama juga tidak tepat, maka jawaban yang tepat untuk gagasan utama pada soal ini adalah yang B. Gagasan utama itu adalah hal yang menjadi pokok pembahasan suatu teks. Ciri-ciri gagasan utama selalu terletak di kalimat utama. Oleh karena itu jawaban untuk soal ini adalah B. Lanjut. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan pemberitaan seorang pendatang baru di dunia musik. Yusa menjadi buah bibir setelah meraih berbagai penghargaan sebagai seorang vokalis.
Makna ungkapan buah bibir itu adalah bahan pembicaraan ya. Kalau oleh-oleh buah tangan namanya, kemudian buah bibir itu bahan pembicaraan, tangan kanan itu orang kepercayaan, angkat bicara itu mulai berbicara, mulut besar itu suka membual. Oke. Nomor 9, anak-anak Pak Subhan tidak tahu harus melakukan apa setelah Pak Subhan tiada. Mereka tidak tahu bagaimana cara mencari uang untuk membiayai diri sendiri, membiayai diri mereka. Kalimat di atas sesuai dengan peribahasa. Ini kalau misalnya Pak Subhan tidak ada, mereka pasti seperti anak ayam kehilangan induknya. Jadi ini ya tepat ya. Kalau tua-tua keladi makin tua makin jadi, itu kalau misalnya kita melihat ada orang tua tapi bergaya layaknya masih ABG. Sepandai-pandai tupai melompat sekali waktu jatuh juga. Ini biasanya untuk orang yang cerdas tapi sombong. Lalu tong kosong nyaring bunyinya, ini malah orang tidak berilmu tapi besar mulut ya, besar banyak omong gitu. Bagai pungut merindukan bulan, ini berarti kita tidak sesuai dengan kenyataan, apa yang hanya angan-angan. Lalu oke, ini pembahasannya. Nomor 10, Muhammad Dafa berhasil menyelesaikan kuliah sarjana hukum dalam waktu 3,5 tahun di salah satu perguruan tinggi di Manado. Penulisan nama gelar Rena yang tepat adalah yang A ya teman-teman. Ada M huruf besar, D huruf besar, koma, kemudian S besar, titik, H besar, titik. Ya, kalau ini ada D-nya huruf kecil, S-nya tidak ada titik, H-nya tidak ada titik, SH tidak ada titik. Ini cara penulisan gelar menurut ejaan yang disempurnakan. Setiap gelar ditulis dengan tanda titik sebagai antar huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. Gelar ditulis di belakang nama orang, di antara nama orang dan gelar yang disandangkan diberi tanda koma. Jika di belakang nama orang terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar tersebut disisipi tanda koma. Contohnya Muhammad Dafa SH, S titik H titik koma S titik E titik koma M titik M titik. Di antara nama dan gelar terdapat tanda koma, di antara ketiga gelar juga terdapat tanda koma, di antara huruf-huruf singkatan gelar diberi tanda titik. Jika di antara nama dan gelar tidak dibubuhi tanda koma, maka penulisan gelar tersebut salah dan singkatan tersebut tidak berwarna gelar, melainkan bisa berwarna nama keluarga, marga, atau sebagainya. Jadi Muhammad Dafa SH bisa berarti Muhammad Dafa Sultan Hasim atau Muhammad Dafa Soleh Harun dan sebagainya. Itu teman-teman pembahasan pretest kita pada hari ini. Sudah ada 11 peserta yang bergabung di pertemuan kita hari ini. Kita lanjut. Ini sudah kakak siapkan materi bahasa Indonesia. Yang cukup banyak karena materi bahasa Indonesia ini sudah dari zaman kita SD ya. Tapi kita akan pilih-pilih lagi mana yang sesuai dengan soal-soal, mana yang keluar, mana yang tidak ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Jadi bahasa Indonesia itu adalah salah satu dari butir Sumpah Pemuda. Kan di situ adalah berbangsa satu bangsa Indonesia, bertumpah darah satu tanah air Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, menjunjung bahasa Indonesia ini adalah bagian dari butir Sumpah Pemuda. Lalu apa sih bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia itu adalah bahasa pengantar, bahasa resmi yang wajib dipakai oleh orang Indonesia yang memiliki ragam bahasa yang sangat banyak, sehingga kalau tidak ada bahasa resmi dikhawatirkan
tidak menjadikan sebagai persatuan bangsa ya, bahkan bisa memecah belah bangsa. Oleh karena itu dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera sampai Papua itu kita biasa menggunakan bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia sudah diajarkan dari sejak kita sekolah dasar. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, jadi salah satu alat bersatu bangsa juga, alat identitas nasional, lambang kebanggaan nasional, dan alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Ragam bahasa ada ragam bahasa lama, ada ragam bahasa baru, terus ada ragam bahasa lisan, ada bahasa tulis, ada ragam bahasa resmi, tidak resmi, akrab, dan konsultasi. Pengertian kita masuk ke kalimat. Kalimat itu adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Lalu ini adalah pola kalimat ya, ada SP, ada SPO, ada SPPL, ada SPOPL ya. Ada sampai 8 teman-teman. Intinya subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Jadi bisa kita pelajari dari struktur kalimat yang ada dalam bahasa Indonesia. Nah, bagian kalimat ada kalimat tunggal, kalimat majemuk. Kalimat tunggal itu adalah kalimat nominal, kalimat adjektival atau sifat, kemudian kalimat verba atau kata kerja, dan kalimat numeral. Lalu ada kalimat majemuk, ada majemuk setara dan ada majemuk bertingkat. Berdasarkan fungsinya kalimat itu ada kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat seru. Lalu kalau dilihat dari ada kelengkapannya, ada kalimat yang lengkap, kalimat tak lengkap. Kalau berdasarkan susunan subjeknya ada kalimat biasa, kalimat inversi. Nah, ini contoh kalimat inversi. Memasak, ibu untuk makan siang. Jadi subjeknya berada setelah predikat, sedangkan kalimat biasa subjeknya berada sebelum predikat atau kata kerja. Jadi biasanya kalimat biasa itu ibu memasak untuk makan siang. Tapi kalau dengan adanya kalimat inversi, kalimatnya ditekankan pada kata memasak ya. Memasak ibu untuk makan siang. Ambilkan buku di atas meja. Kalimat inversi ini adalah menitik beratkan pada kata kerjanya ya, atau perbuatannya. Sepakat kami untuk belajar bersama, itu adalah penekanannya. Nah, soal-soal yang sering muncul teman-teman, gagasan, ide pokok, ide utama, kalimat pokok, kalimat utama, itu biasanya ada hal yang menjadi pokok pembahasan suatu teks, dan dia selalu terletak di dalam awal atau akhir kalimat. Kalau tidak di awal, tidak ketemu ya misalnya, itu di akhir. Yang inversi tidak lazim dalam kehidupan sehari juga, iya jarang, benar, karena itu tidak dipakai terutama dalam bahasa verbal, bahasa lisan. Hanya untuk pengetahuan saja, siapa tahu nanti teman-teman ada ketemu dengan pertanyaan soal tentang kalimat inversi, bisa jadi referensi bahwa oh ya, ini dulu kalimat inversi itu adalah kalimat yang subjeknya berada setelah predikat, yang intinya atau maknanya adalah untuk menonjolkan kata kerja atau perbuatan. Paragraf kemudian balik lagi kalimat atau gagasan pokok atau ide pokok tadi. Biasanya paragraf itu dibagi dalam dua jenis, ada deduktif, ada induktif. Kalimat deduktif itu dia butuh objek, kalimat induktif dia tidak butuh objek. Nah, simpulan itu kalau misalnya teman-teman ada soal tentang simpulan itu merupakan ikhtisar atau pendapat akhir berdasarkan uraian sebelumnya. Kita dapat menyimpulkan isi teks dari dua hal.
karena keistimewaannya atau kata karena keteladanannya. Nah, biasanya ditanda dengan kata jadi, ya seperti yang tadi kakak sampaikan, ada kata sehingga, oleh karena itu, maka, dapat disimpulkan bahwa, dan lain-lain. Lalu judul itu apa? Judul itu merupakan kepala karangan. Judul itu adalah kepala karangan yang diletakkan pada bagian atas sebuah teks. Judul yang baik adalah singkat namun mampu mewakili seluruh isi karangan. Oke, sekarang ada pertanyaan dari teman-teman. Kak, kalimat deduktif itu apa? Kalimat induktif itu apa? Kalimat yang deduktif itu dia tidak butuh objek, gitu. Saya makan. Kalau induktif dia butuh objek, saya makan nasi, gitu. Jadi adalah kalimat yang membutuhkan objek, ada yang kalimat yang tidak membutuhkan objek. Lanjut. Fungsi kalimat, ya, untuk meminta atau melarang seorang melakukan sesuatu, lalu untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu, untuk meminta informasi tentang sesuatu, dan untuk bertanya kepada seorang mengenai sesuatu. Nah, ini seperti soal tadi ada konjungsi, ya, konjungsi yang dipakai sehingga, ya. Nah, ketika kita ketemu dengan kalimat ini, maka kalimatnya tidak memerlukan koma, ya, di sebelumnya. Misalnya konjungsi atau kata hubung setara atau koordinatif itu menghubungkan bagian kalimat setara, ya. Setara itu berimbang antara satu kata dengan kata yang lainnya, seimbang. Nah, biasanya bisa juga atau tidak dapat diletakkan pada awal kalimat. Contoh kata dan atau tetapi sedangkan. Contohnya saya pergi dan ia datang. Ini setara kan? Satu pergi, satu datang. Walaupun dalam konteks ini dia memiliki struktur yang sama, ada subjek, ada predikat. Lalu kata hubung bertingkat atau subordinatif, konjungsi, yaitu menghubungkan bagian kalimat yang bertingkat, dapat diletakkan pada awal kalimat. Misalnya kata sejak, jika, dengan, sehingga. Saya pergi ketika ia datang saya pergi. Jadi ini adalah kalimat yang membandingkan atau menjadi penghubung kalimat yang satu, ya, kalimat utama dengan kalimat selanjutnya, kalimat anak kalimat yang lain, seperti itu. Kalau tadi sama-sama anak kalimat, ya, dihubungkan. Kalau ini namanya kata hubung berpasangan atau korelatif konjungsi, yaitu menghubungkan bagian kalimat setara dengan berpasangan. Contohnya ada kata tidak tetapi, bukan melainkan. Itu bukan pesawat melainkan burung. Ada dua pasang, ada satu pasang kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Ada kata bukan dan melainkan. Ada kata tidak tetapi, pasangannya tetapi. Tidak, misalnya kata, kalau dalam bahasa yang lain kata berpasangan itu tidak hanya akan tetapi, tidak hanya akan tetapi, atau misalnya dia tidak hanya membeli mobil akan tetapi juga membeli rumah. Jadi ada pasangan-pasangan seperti itu, namanya korelatif atau berpasangan. Lalu antar kalimat, menghubungkan dua kalimat dan berada pada awal kalimat. Biasanya dipisahkan dengan koma dengan bagian lain pada kalimat. Contoh,
Namun oleh sebab itu dengan demikian saya tidak setuju, namun saya tidak melarang. Lanjut. Kalau tadi deduktif, induktif, ya mana tadi? Nah, kalau sekarang denotatif, konotatif. Denotatif itu adalah makna sebenarnya atau makna wajar yang sesuai dengan apa adanya. Contohnya kamar kecil mengacu memang benar-benar kamar kecil. Putra membeli kambing hitam, ya maksudnya benar-benar kambing itu warnanya hitam. Sedangkan konotatif itu makna tidak sebenarnya atau makna kiasan. Contohnya kamar kecil berarti jamban. Putra membeli menjadi kambing hitam, maksudnya itu adalah menjadi apa ya, seorang yang diisukan ya, atau difitnah seperti itu. Buah alpukat mengandung zat mengandung mineral zinc yang dapat membantu pertumbuhan badan anak. Atau Tante Zivana sering memberikan buah tangan untuk adik. Yang buah alpukat itu adalah denotatif, kemudian buah tangan itu adalah konotatif. Kalimat menyebut setara. Kalimat menyebut setara itu adalah penggabungan dua kalimat tunggal yang kedudukan kedua kalimatnya itu sejajar atau sama. Contohnya, ibu menyetujui niatku dan ayah merestuinya. Ini adalah kalimatnya setara ya. Satu menyetujui niat, satu merestui, ya, sama kalimatnya. Siswa berencana ke wisata tetapi guru melarangnya, ya. Satu berencana, satu melarang. Nah, ini adalah kalimat menjemuk setara namanya. Biasanya ada yang bentuknya pertentangan, lawan, ada yang bentuknya perbandingan, ada yang bentuknya sebab akibat, ada bentuknya pengandaian, dan ada bentuknya waktu. Misalnya untuk pertentangan ada kata tetapi, melainkan, bukan. Perbandingan itu contohnya daripada, ya, kalimatnya. Sebab akibat itu misalnya ada kata sebab, karena, oleh karena. Pengandaian itu seandainya, kalau-kalau, dan segala macam. Dan untuk waktu itu misalnya sejak atau ketika. Kalau tadi kalimat majemuk setara ini adalah kalimat menyebut bertingkat. Nah, penjelasannya ya. Kalimat menyebut bertingkat adalah kalimat yang terdiri dari beberapa kalimat tunggal yang kedudukannya tidak setara atau sederajat. Jenis kalimat ini kalau dalam misalnya berhubungan dengan waktu, aku sedang belajar ketika ayahku pulang. Ya, jadi ini satu sedang belajar, ya, satu pulang, ditengahi oleh kata konjungsi ketika. Lalu kalimat menyebut yang berhubungan dengan tujuan itu biasanya ditandai dengan kata agar, supaya, biar. Contohnya, aku sengaja tidur siang agar aku bisa bangun pagi buat belajar. Itu adalah contoh kalimat menyebut bertingkat. Ya. Lalu ada kalimat menyebut konsesif. Ya, biasanya ditandai dengan kata walaupun, meskipun, biarpun. Nah, ada kata pun-punnya. Ya. Itu adalah kalimat menyebut konsesif. Contohnya, walaupun aku sedang sedih, aku selalu tersenyum. Jadi penggunaan kata walaupun bisa di awal juga bisa di tengah. Nah, sekarang kalau tadi kalimat, sekarang kita masuk ke paragraf. Paragraf itu adalah satuan terkecil dari sebuah tulisan. Jadi runtutannya kumpulan dari kata itu namanya kumpulan dari alfabet atau huruf-huruf itu namanya kata. Kumpulan kata itu namanya kalimat. Kumpulan kalimat itu namanya paragraf. Kumpulan paragraf namanya anak kalimat atau klausa. Kumpulan klausa namanya teks, ya. Kemudian kumpulan kalimat itu adalah anak kalimat atau klausa. Kumpulan kalimat anak kalimat tadi adalah paragraf. Baru dari kumpulan paragraf itu adalah teks, gitu, ya.
Kalau frase itu adalah sebuah ungkapan ya. Frase itu ungkapan, dia berbeda dengan kalimat ya. Frase itu biasanya lebih ke apa ya, berbentuk kata-kata, tapi tidak tidak biasa gitu. Jadi yang bukan yang umum itu namanya frasa atau frase. Yang umum itu adalah kalimat. Lalu kita ke selanjutnya, isi paragraf itu membentuk suatu pikiran atau sebagian dari pesan yang ingin disampaikan oleh seorang penulis. Tulisan hanya akan baik jika paragraf ditulis dengan baik dan dirangkai dalam runtutan yang logis. Jadi salah satu tips untuk bisa jadi seorang penulis, kita harus bisa membuat rangkaian cerita atau runtutan cerita agar kata-kata kita tidak bisa agar kalimat yang kita susun itu terangkai dengan baik. Jadi kita harus punya kerangka atau kerangka berpikir yang logis. Ini contohnya. Dalam diri Diponegoro terdapatlah sesuatu yang pantas kita kagumi dan segala macam. Bayangkanlah jika selama ini adalah sebuah tulisan ya, yang disebut dengan paragraf. Jadi dari titik sampai titik ini adalah paragraf. Lalu carilah kalimat topik di dalam paragraf. Kira-kira kalimat di dalam paragraf ini, topik yang tepat untuk mewakili kalimat ini seperti apa? Silakan teman-teman share di kolom chat. Kalau misalnya kita ketemu dengan soal seperti ini, disuruh mencari topik, kira-kira topiknya apa? Silakan. Oke, topiknya tentang apa? Perkakas. Ada lagi? Ya, jadi teman-teman, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa untuk mencari topik itu biasanya kita cukup membaca kalimat di awal sampai di awal kalimat dan akhir kalimat saja sudah bisa menjadikan itu kesimpulan, maka itu bisa kita lakukan setiap kali kita mau mengambil sebuah topik ya, atau judul. Ini ya, kita menggunakan alat bantu yang disebut dengan palu karena memantak paku dengan tangan tidak enak walaupun tidak mustahil. Lalu dengan menggunakan takal, mudahlah barang yang berat diangkat setinggi yang salah, bukan. Itu coret, hapus dulu. Oke. Banyak lagi perkakas yang sederhana seperti yang dijumpai di rumah atau di bengkel. Jadi ini karena tadi ada berhubungan dengan paku, dengan pukul ya. Kemudian ada perkakas, berarti ini berhubungan dengan perkakas yang ada di rumah atau di bengkel. Seperti itulah gambarannya kira-kira kalau mau mencari atau jenis-jenis perkakas yang ada di rumah atau di bengkel ini jadi topiknya.
Nah, ini coba teman-teman lihat ya, kira-kira pertukaran atau ini namanya dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu kita harus mencocokkan atau mengurutkan dari kalimat dengan antar kalimat yang lain. Kira-kira urutannya yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Silakan di share di kolom chat. Oke, tidak ada. Jadi yang pertama itu kita lihat dulu. 21453 21453 ya, betul ya. Jadi yang pertama itu di sebuah kolam menurut teka-teki itu tumbuh sehelai daun teratai. Lalu setiap hari jumlah berlipat 2 helai pada hari kedua, 4 hari ketiga, 8 hari dan seterusnya. Nah, orang Perancis menggunakan teka-teki untuk mengajarkan jumlah pertumbuhan penduduk dengan melipat ganda kepada anak sekolah. Lalu kalau dikatakan oleh gurunya, kalau kolam teratai ini penuh pada hari ke-30, tanya guru, kapankah kolam itu tertutup separuh oleh daun teratai? Jawabnya, pada hari ke-29. Nah, ini untuk merangkai ini kita harus bisa pahami dari awal kalimat ini teman-teman. Jadi kita bisa tahu bahwa ini adalah kalimat yang berada di tengah, kalimat yang berada di akhir, atau kalimat yang berada di awal. Lalu perwatan antar kalimat, ada pengulangan kata, ada penggabungan kata, ada penggunaan kata rangkai. Ini bisa teman-teman baca sendiri. Kata rangkai ini misalnya jadi, contohnya, misalnya, umpamanya, seperti, sebagai gambaran dan lain-lain. Ada lagi dari kedua, selain itu, lagi pula, dan seperti tadi menggunakan, kalau teks kalimat rumpang itu biasanya selalu beberapa ada menggunakan kata rangkai. Lalu ini ada 9 kesalahan umum bahasa Indonesia yang sering kita lakukan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya yang pertama, kita sering melesapkan kata depan. Misalnya, sesuai buku dibandingkan perbuatannya terdiri 4 kelompok. Seharusnya kan kalimatnya sesuai dengan buku jika dibandingkan dengan perbuatannya terdiri atas 4 kelompok. Nah, tapi kita sering mengucapkan atau membuat kalimat yang melesapkan beberapa kata. Lalu kata sedangkan atau sehingga biasanya diawali di awal kalimat ya, atau mengawali kalimat, padahal fungsinya kan kata hubung. Nah, sedangkan perlakuan perendam benih muda dalam lautan kusin kurang efektif, sehingga para pengusaha harus berhenti menanam modal. Kata di awal ya, menggunakan kata konjungsi, sedangkan, dan sehingga itu tidak tepat sebenarnya teman-teman. Lalu ada kalimat di awal dengan kata dengan dan untuk. Tadi ada di soal ya, dengan kondisi tersebut dapat menguntungkan pembangunan industri pariwisata. Dengan ada kata dengan ya, itu jadi kalimatnya tidak benar ya. Kata dengan itu tidak cocok untuk di awal kalimat, seperti itu. Nomor 4, frase kerja digunakan. Frase ini kata ya. Frase kerja digunakan tidak pada tempatnya. Membaca tulisan Arif Budiman, kita diajak berpikir untuk memecahkan masalah pembangunan. Jadi kalimat membaca tulisan Arif Budiman itu tidak tepat di awal kalimat ya.
sebaiknya ini dibuat rangkaian cerita atau kalimat yang baru utuh dulu, baru kita masuk ke kalimat yang berikutnya. Karena kalau kalimat ini berada di tengah, ini harus dia menjadi kalimat keterangan, kalimat keterangan. Padahal kita inginnya mengatakan bahwa kita baca dulu nih kalimat Arif Budiman. Nah, dari tulisan ini ya kita diajak berpikir untuk memecahkan masalah pembangunan misalnya seperti itu. Jadi ini buat dulu kalimat baru dan baru ada koma lalu ada kalimat berikutnya. Atau kalau tidak pakai koma juga tidak masalah. Bisa kita gunakan konjungsi dan atau dan apa ya yang lain-lain ya, sehingga atau jadi seperti itu. Lalu kesalahan nomor 5, kita menggunakan kata kerja transitif diikuti dengan kata penyerta. Misalnya setiap orang memahami tentang apa yang terjadi dalam dirinya. Nah, ada kata yang menggunakan misalnya kata tentang ya, itu biasanya kita menggunakan ini gimana ya, kata transitif diikuti kata depan sebagai penyerta. Kata awalan ya, kalimat kata kerja transitif itu kan kata kerja kata predikat ya, yang tidak membutuhkan awalan. Nah, kata kerja transitif itu tidak membutuhkan awalan. Di sini malah kita pakai awalan ya, awalan me. Setiap orang paham harusnya kan di sini kan. Setiap orang paham tentang apa yang terjadi dalam dirinya, tapi kita sering tambahkan dengan setiap orang memahami. Kita kasih awalan me. Padahal kata kerja transitif itu tidak perlu awalan me gitu. Mereka mempersoalkan. Mereka persoalkan. Ya. Tidak perlu awalan me harusnya. Mereka persoalkan tentang peranan agama atau tidak perlu kata depan sebenarnya kalau dia kalimat kata kerja transitif ya. Lanjut, kata di mana itu biasanya digunakan untuk tidak untuk bertanya gitu. Misalnya dalam kuliah di mana buku ajar digunakan, mahasiswa diperkenalkan kepada konsep dasar mekanika kuantum. Kata di mana itu bukan kata tanya, sehingga penggunaan kata di mana itu tidak tepat ya. Tapi sering kita pakai ya, dalam pembicaraan formal kita selalu bilang kami sudah setuju di mana terdapat kesepakatan yang sudah terjalin di pertemuan sebelumnya misalnya. Penggunaan kata di mana sering kita dengar atau sering kita pakai, padahal itu tidak tepat karena bukan bentuk pertanyaan. Ia mengambil keputusan itu di mana adalah bagi keselamatan keluarganya, harusnya di mananya dihilangkan saja. Nomor 7, gabungan kata adalah merupakan. Itu kan sebuah frase kerja ya, yang seharusnya cukup satu saja. Kalau mau pakai adalah, kalau mau pakai merupakan. Gunung Himalaya
merupakan gunung tertinggi dunia, atau gunung Himalaya adalah gunung tertinggi dunia. Sudah cukup. Lalu nomor 8, kata saling mendahului kata kerja dengan imbuhan ber-an atau di. Biasanya kita menggunakan kata saling itu di awal ya. Di awal kata ber-an atau di. Molekul ini saling berbenturan. Seharusnya kan molekul ini berbenturan atau saling membentur atau bentur membentur. Jadi tidak cocok kalau pakai saling berbenturan. Tapi sering kita pakai karena kita tidak tahu bahwa itu ternyata salah. Dan terakhir, kalimat menjadi landung oleh penggunaan kata lewah. Misalnya di sini dikatakan bahwa peneliti itu melakukan pemanasan terhadap cawan sampel. Seharusnya kan peneliti itu memanaskan cawan sampel. Jadi terlalu berlebihan ya. Terlalu banyak kata-kata pemborosan ya. Nah, itu melakukan pemanasan, harusnya kan langsung memanaskan saja. Terhadap tidak dipakai lagi karena langsung ke objeknya seperti itu. Nah, ini kata-kata yang bisa diikuti oleh koma. Seperti yang kakak sampaikan tadi, ada yang setelah kalimat tersebut ada koma, ada yang sebelum kalimat tersebut ada koma. Yang ini yang kalimatnya dulu baru koma, atau katanya dulu baru koma. Landung dan lewah itu kak baru dengar. Berlebihan sih sebenarnya lewah itu. Landung itu jadi apa ya, seperti tidak tidak perlu gitu, sia-sia. Mungkin apa kata temannya tadi itu pemborosan ya gitu ya, pemborosan kata. Oke, banyak beberapa bahasa Indonesia saat ini yang kita tidak tahu, misalnya kayak penggunaan kata gadget ya. Kita bukan gadget kan, tapi gawai misalnya. Apalagi misalnya kata apa ya, online ya, kita sudah pakai istilah daring. Kemudian offline kita pakai sudah dibakukan sebagai luring gitu ya, luar jaringan. Kemudian banyak kata-kata yang kayak ini ya. Ini bahasa Indonesianya apa? Mouse ini. Boleh di-share di kolom chat. Dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai mouse, kata mouse. Kursor. Yang benar tetikus. Ya, tetikus. Nah, jadi istilah-istilah seperti itu baru tahu ya. Sama kita juga karena sering latihan soal, jadi kita tahu juga oh ternyata ada istilah-istilah yang sekarang sudah baku di dalam bahasa Indonesia ya. Jadi bahasa itu berkembang. Banyak, nanti teman-teman bisa cari di Google atau browsing di YouTube ya. Banyak youtuber mengolah kata-kata yang baru saat ini untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tidak bingung lagi nanti kalau ada istilah-istilah yang asing di telinga kita, padahal itu memang dalam bahasa Indonesia betul. Kalau googling apa kak ya? Itu saya nggak tahu, kalau jarang saya googling. Biasanya di YouTube sih teman-teman, untuk dapat akses ya soal-soal yang unik-unik seperti itu biasanya di YouTube.
Lanjut, ini kata frasa yang diikuti koma. Ini juga boleh di teman-teman pelajari lebih lanjut ya. Ini kata yang didahului koma, ada koma baru kata tersebut ya. Lalu tidak diikuti koma. Kemudian kata yang tidak diikuti titik dua ya, ini tidak boleh dipakai titik dua. Lalu ini penulisan kalau mau digabung ya, beritahu, memberitahu, beritahukan, memberitahukan, pemberitahuan ini kalau ada yang digabung, ada yang tidak digabung. Ternyata juga saat ini di Indonesia penggunaan kayak kata nama daerah ya, itu digabung. Misalnya Pangkal Pinang kalau di kami ya, di kota ya, Pangkal Pinang itu nggak dipisah. Sumatera Selatan ya, kita masih pisah ya. Teks bakunya sebenarnya tidak dipisah. Lalu ada misalnya Muaro Bungo misalnya, kalau di Jambi itu, atau Sulawesi Selatan ya. Kalau kita masih dipisah, tapi sebenarnya kalau dalam teks yang aslinya tidak dipisah. Ini kakak juga baru tahu. Lalu tanggal surat kan bisa lah ya, ada Jakarta, 8 Oktober. Yang benar itu 28 Oktober 1987. Kalau yang salah tuh yang ini ya, Jakarta, 8 Oktober 1987, karena ada Oktobernya di singkat ya, atau dibuat seperti ini. Ini kalau dalam surat salah. Lalu penulisan, nah ini kayak Badak Sumatera, S-nya itu bukan huruf besar nih teman-teman. Walaupun nama daerah Bali, Brem Bali, Brem Bali, garam Inggris, I-nya tidak huruf besar. Gudeg Yogyakarta, Jogja, gula Jawa, kacang Bogor, masakan Cina, tidak huruf besar ya, C-nya seperti itu. Nah ini misalnya yang sering kita ketemu ya di tahun-tahun kemarin itu ada andal. Yang benar kan andal bukan handal. Anutan, harusnya kan anutan ya, bukan panutan. Dipungkiri harusnya dimungkiri. Diketemukan harusnya ditemukan. Himbau harusnya diimbau ya. Mengeritik atau mengkritik ya. Harusnya mengkritik. Memproduksi atau memproduksi harusnya. Memprotes, merubah atau mengubah. Penerapan, dan lain-lain. Kita sudah jam berapa sekarang? Jam 17.18. Masih banyak nih teman-teman, ada belum kata serapan, kemudian belum tanda baca. Ini tanda baca juga masih, silakan teman-teman baca sendiri ya. Bisa kita share nanti setelah selesai kita rekaman hari ini, kita bagikan sekalian sama bahan materinya, termasuk kita post test. Silakan dibaca-baca lagi ya, ini penulisan gelar. Nah, oke. Terima kasih. Kakak cukupkan sampai di sini dulu. Ada 9 orang yang masih bertahan. Kita akan siapkan soal post testnya, beberapa soal. Oke, di chat udah kakak share. Ini juga di dalam Zoom chatnya juga sudah kakak share. Silakan teman-teman bergabung. Setelah ini kita akan foto bersama. Silakan aktifkan videonya yang sudah bergabung. Kita akan
foto dokumentasi untuk pertemuan hari ini terlebih dahulu. Kita hitung ya pertemuan hari ini. Silakan. Ada Febri sudah buka kameranya. Oke, 1, 2, 3, senyum. Oke, kita kirim ke Telegram. Sekali lagi kita foto 1, 2. Oke. Nah, inilah pertemuan kita hari ini, teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Ini pertemuan terakhir kita untuk pembahasan TWK. Nanti kalau ada update terbaru terkait kisi-kisi TWK tahun 2021 ini, kita akan update kembali dan kita akan buka kelasnya khusus untuk tambahan materi terkait kisi-kisi terbaru. Kakak selaku mentor dari sahabat cpns.com mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan dari awal pertemuan sampai pertemuan ke-6 ini bisa menjadi referensi teman-teman untuk lebih berlatih dan semangat belajar tes CPNS tahun 2021. Amin. Kakak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya, wabarakatuh. Kak. Terima kasih Ina, makasih Febri, Terima kasih, makasih Kak. Dian. Ya, sampai jumpa.